Sebelum mengekspos ke publik masalah itu, mengikuti proses-proses APIP. Kenapa harus terganggu kalau memang tidak terindikasi? Kenapa harus merasa terusik dengan pemberitaan-pemberitaan itu? Ya, ada yang menarik pemirsa ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor 2 hari yang lalu, di mana Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo menyampaikan kepala daerah merasa terganggu dengan kasus korupsi yang diekspos media, namun hal ini juga direspon sinis oleh aktivis anti korupsi di Makassar. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo menyampaikan keluhannya pada Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan para kepala daerah Senin 24 November di Istana Bogor, Jawa Barat. Ia meminta Presiden menghimbau Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK agar tidak mengekspos kasus dugaan korupsi pada media sebelum kasus itu memiliki kekuatan hukum tetap. Belum mengekspos ke publik masalah itu, mengikuti proses-proses APIP, aparat pengawasan internal sesuai dengan aturan BPK, BPKP, barulah sampai di kejaksaan atau di kepolisian. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi di Sulawesi Selatan, Jusman Art, menyesalkan pernyataan Syahrul tersebut. Pernyataan Syahrul ini dinilai bertentangan dengan semangat transparansi pemerintahan. Kenapa harus terganggu kalau memang tidak terindikasi? Kenapa harus merasa terusik dengan pemberitaan-pemberitaan itu? Mestinya ini menjadi kontrol, mestinya ini menjadi motivasi agar sekiranya di dalam kepemimpinan beliau itu. Selama ini, kasus korupsi yang menjerat para pemimpin daerah memang menjadi sorotan publik. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebut, dalam 5 tahun terakhir setidaknya ada 327 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Kasus terakhir yang mengejutkan publik, yaitu saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Riau Anas Ma'amun saat menerima suap dari pengusaha pada 25 September lalu. Tim Liputan Metro TV. Kalau bersih, kenapa risih? Langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang sudah tersambung bersama kami, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat pagi, Pak Syahrul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul, ini kalau kita mendengarkan pernyataan Anda beberapa hari yang lalu sempat menggegerkan juga ya, atau membuat bertanya-tanya apa sih sebetulnya maksudnya, kenapa ada pernyataan seperti itu bahwa pejabat daerah ini harus melewati serangkaian mekanisme dulu sebelum akhirnya diproses hukum. Maksudnya apa ini? Ya, saya kira ini momen yang baik sekali untuk saya mengklarifikasi statement yang ada pada saat seluruh gubernur diberi kesempatan melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden, Wakil Presiden di Istana Bogor. Jadi pernyataan saya adalah rekomendasi hasil Rakernas seluruh gubernur dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia di Pekanbaru, dan kemudian rekomendasi rapat konsultasi kita di Surabaya dan Bandung. Salah satu poinnya adalah agar seluruh proses-proses di dalam rangka penegakan masalah korupsi dan memerangi masalah korupsi, dan ada statement-statement saya terdahulu yang memang sebelumnya sudah menjustifikasi kita siap memerangi korupsi, kita siap dihukum kalau melakukan korupsi. Bahkan tidak itu aja, kita tambahkan lagi kita siap apa-apa menjadi resikonya termasuk hukum mati. Ya, kalau memang itu terindikasi dan terbukti hal seperti itu. Tapi normatif juga kalau kita minta seluruh proses yang diatur oleh undang-undang dan aturan itu diperlakukan dengan baik. Expose yang dimaksud, expose publik yang dimaksud bukan expose oleh media, bukan. Expose perkara, expose masalah, jangan dulu dibuka ke publik sebelum mendapatkan klarifikasi APIP, aparat pengawasan internal. Aparat pengawasan internal itu terdiri ada inspektorat, ada irjen, ada BPKP,
ada BPK. Nah, tentu saja dari kondisi seperti itu, masalah yang dihadapi para bupati, kepala daerah, dan para gubernur yang kompleksitasnya demikian besar, kalau langsung terekspos, langsung menjadi masalah, sementara proses hukumnya belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang bisa dialihkan ke proses hukum di peradilan, maka ini akan mengganggu kinerja para gubernur. Kira-kira begitulah. Ini gambaran yang sangat normatif dan itu dijamin dengan Undang-Undang Nomor 15 2004 pasal 9, ada undang-undangnya memperlakukan APIP itu. Ada PP nomor 4, PP nomor 55 2012, ada impresnya, ada MOU Kejaksaan Agung, Kapolri, dan BPKP untuk melakukan APIP dulu. Jadi ini pernyataan normatif. Kita semua setuju, kita siap melaksanakan itu. Jadi ada pernyataan lebih awal dan ekspos yang dimaksud adalah ekspos perkara. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak Syahrul, kita langsung tanyakan juga ke Pak Tony Spontana nih, bagaimana dengan yang selama ini sudah diterapkan kepada mereka yang terjerat kasus korupsi. Tadi digarisbawahi masalah APIP, mekanisme APIP dulu, di mana harus melewati aparat pengawasan internal pemerintah. Apakah selama ini juga kejaksaan mempertimbangkan dari APIP itu? Ya, tentu kalau kita melakukan penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang di dalam kasus itu ada indikasi kerugian negara, ya, tentu kita akan menggandeng BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Namun itu tidak bisa ditaruh di depan BPKP. Jadi setelah semua penyidikan kita lakukan, alat buktinya kita kumpulkan, kemudian sudah ada indikasi timbul kerugian negara, BPKP baru kita gandeng untuk mengikuti penyidikan ini, menghitung kerugian negara. Karena di dalam konteks ini BPKP itu melakukan audit investigasi. Jadi dia tidak bisa di depan sebelum kita menemukan apakah ada perbuatan melawan hukumnya. Apakah ada indikasi kerugian negara. Dalam konteks ini tentu BPKP akan kita ajak belakangan. Kalau di depan dia nggak bisa. Nah, mekanisme ini sudah berjalan secara normal selama ini dan tidak ada masalah. Sampai beliau Gubernur Sulsel menyatakan masukan ya. Saya anggap curhat kemarin kepada Presiden. Oke, baik. Kalau Kang Asep sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang dari sisi hukum prosesnya harus seperti itu, ada serangkaian proses dulu baru kemudian ditindak, atau bisa berbarengan atau bagaimana? Gini, kita harus clearkan dulu kan. Betul, di Indonesia dalam rangka pengawasan ada BPK, BPKP, dan lembaga pengawas internal, inspektorat. Nah, itu kan mereka audit tersendiri, keuangan, dalam rangka pengawasan. Tapi ketika berbicara ada proses hukum, semua tunduk terhadap hukum acara diatur di KUHP. Ya, pasal 3 mengatakan sistem proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Di KUHP diatur ada penyidikan yang Pak Tony bilang. Jadi di depan hukum itu juga sama. Jadi ketika seseorang siapapun terkena kasus hukum, ya penyidik dalam korupsi, penyidik itu bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Mereka boleh ya mengadakan penyidikan. Kalau sekarang ada pernyataan bahwa harus melalui BPKP, BPK, saya pikir itu dua hal yang berbeda. Karena undang-undang telah menentukan kalau penyelidik menemukan barang bukti, menemukan tersangka, menemukan peristiwa hukum harus jalan. Dan lebih penting, ingat, di undang-undang korupsi kita tanda tangan konvensi internasional, bahkan di undang komisi korupsi dikatakan kita punya 5 asas. Keterbukaan, akuntabilitas, akses publik. Jadi ketika perkara-perkara korupsi, penyidik atau penyidik korupsi tidak melakukan itu bisa disalahkan, satu hal itu. Kedua yang lebih penting, ketika juga media memberitakan itu adalah kewajiban sebagai pilihan demokrasi. Maka di undang-undang informasi publik wajib diberitakan. Ketika salah satu akses minta publik wajib. Jadi ketika seseorang dinyatakan misalkan ada indikasi atas laporan, ya sekali karena bisa laporan, bisa pengaduan, bisa tertangkap tangan. Ketika misalkan beliau di bekas beliau di polisi, beliau di jaksa, ada laporan dari masyarakat, kemudian tidak ditindaklanjuti oleh penyidik, pasti masyarakat akan bertanya. Bahkan ketika proses berjalan bisa di pra-peradilan ada penentuan penyidikan. Jadi saya pikir ketika pejabat siapapun ya bahwa dia tidak melakukan sesuatu dan bukan oleh instansi polisi, oleh jaksa, oleh KPK dipanggil-panggil, itu proses kewajiban penyidik atau penyelidik untuk memproses itu. Jadi tidak ada halangan. Bahkan saya pikir ya
terbuka aja, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada, tapi kan sekarang kan semua serba terbuka. Dan itu disyaratkan oleh undang korupsi ya, keikutsertaan publik, bahkan dikatakan dikonsideran dengan cara-cara luar biasa. Bayangkan, dikonsideran undang korupsi itu. Nah, ketika itu dilakukan terhadap misalkan pejabat-pejabat, saya pikir kita mengatakan ada beberapa pejabat menatangani dengan instansi penyidikan untuk keterbukaan. Bila pun di kantor pejabatnya buka aja penyadap, kalau tidak melakukan kenapa harus takut gitu kan? Begitu ya. Jadi sebetulnya rekomendasi atau pengecekan yang dilakukan oleh aparat pengawasan itu terpisah dari jalur hukum. Jalur hukum ini proses hukum harus tetap berjalan. Hukum acara sudah ada, mengaturnya lagi. BPK sila jalan sendiri. Tapi sekali lagi tidak boleh mengenyampingkan proses hukum. Karena di KUHP itu diatur tentang perlindungan asasi manusia, ajas praduga tak bersalah, di depan hukum sama, ajas sederhana mudah biar cepat. Makanya kalau perkorupsi di batasan waktu. Jadi nggak ada istilah dipanggil, kalau ditahan kan ada perhitungan waktunya, ada kejar waktu. Jadi saya pikir kalau misalkan ada aparat kepolisian, aparat kejaksaan di KPK salah, di kepolisian ada komisi kepolisian, di kejaksaan juga ada komisi kejaksaan, masyarakat bisa mengekspos ini dan bisa media juga bahkan tahu ketika diekspos seorang kepala daerah menyatakan dalam tanda petik misalkan dikejar-kejar, dipanggil-panggil, tinggal dilaporin, jaksa misalkan ngerjain, polisi ngerjain, KPK ngerjain, buka aja di media biar tahu. Dan sekarang kalau pejabatnya benar, buka aja, nggak ada masalah. Oke, Pak Faruk menanggapinya bagaimana nih? Apa memang kasus korupsi seperti ini selalu menggelayuti setiap kepala daerah yang ada saat ini? Memang saya ingat ini, ada pemeo yang biasa kita anukan kan. Kalau itu sering sekali diinikan, polisi itu selalu disalahkan karena tilang. Polisi itu sembunyi di sudut jalan, terus lihat tuh, ini polisi kenapa? Oh, tilang kok sembunyi-sembunyi. Loh, polisi yang disalahkan karena tilang. Loh, sebenarnya yang disalahkan yang akan melanggar kan. Yang paling baik yang jangan melanggar gitu. Jadi memang ada dua hukum kan, ada dua dunia sekarang. Dunia hukum formal sama hukum material. Jadi kecenderungan orang memang selalu mempersoalkan pelaksanaan penerapan hukum formal. Kalau padahal hukum formal itu tidak bisa ditegakkan sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap hukum materialnya. Jadi kalau mau berbicara ini yang paling ideal ya tegakkan hukum materialnya. Ya patuhlah pada hukum, jangan ini. Nggak akan ada hukum formal kalau hukum material semua berjalan lancar. Ya. Itu prinsip dalam penegakan hukum, itu start dari situ juga gitu. Namun saya pun bisa memahami ya, apa yang dikemukakan Pak Limpo itu pernah juga dipaparkan. Jadi saya melihat dalam konteks lembaganya, asosiasi waktu itu asosiasi kepala daerah gubernur ya seluruh Indonesia, APSI pemerintahan provinsi itu pernah disampaikan. Cuma saya memang tidak fokus kepada hanya sekedar APIP itu gitu. Ada masalah lain gitu. Jadi kalau bersih kenapa risih? Sekarang pertanyaannya risih kepada siapa? Kita ada risih dua nih dalam penegakan hukum. Risih kepada orang atau lembaganya, atau risih kepada hukumnya. Yang paling ideal, orang kalau dalam penegakan hukum, dalam masyarakat yang supremasi hukum, yang patuh terhadap, dia takutnya pada hukum. Saya tidak mau melanggar, bukan saya takut pada polisi, bukan saya takut pada KPK, bukan saya takut pada jaksa, tapi saya takut pada hukum, moral saya. Itu harus kita tumbuhkan. Cuma memang di dalam culture negara-negara berkembang itu, apa yang dikemukakan Pak Limpo juga tidak ada yang perlu kita tampung ya. Apalagi kami sebagai DPD, kalau memang ada masalah, kita jadikan itu sebagai bagian untuk memperbaiki proses. Indikasi dari ini kita bisa melihat proses penegakan hukum formal, tidak sedikit polisi juga yang menyeleweng ya. Tidak sedikit jaksa juga ada. Bahkan KPK pernah. Jadi memang ada baiknya memang kalau memang ini, jadi ya lah ini bagian dari tanpa mengurangi semangat kita memberantas korupsi. Tapi semakin bagus kita, semakin banyak korupsi yang kita ungkap, juga harus semakin berkualitas proses penegakan hukumnya. Oke, baik. Dan kalau kita melihat data Kemendagri juga ini miris sekali, ada 327 kasus, 330 bahkan ya, ada kasus korupsi yang mendera kepala daerah. Apa sebetulnya yang menyebabkan kok begitu rentan ya kepala daerah terjerat kasus korupsi? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Pagi segera kembali.